Seorang gadis lumpuh dari pinggang ke bawah terkejut saat menemukan label kedua tersembunyi di bawah botol obat yang telah diminumnya selama 18 tahun. Tapi gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Ketika ibunya membawakan obatnya, dia meminumnya seperti biasa. Setelah melihat ibunya pergi, dia diam-diam memuntahkan pil dari mulutnya. Pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Dia ingin tahu jenis obat apa itu dan mengapa ibunya menyembunyikannya darinya. Nama gadis itu adalah Chloe, seorang kutu buku yang jenius, tetapi dia terlahir lumpuh dari pinggang ke bawah. Dia juga menderita asma dan diabetes dan tidak ada universitas yang mau menerimanya. Selama 18 tahun ini, ibunya selalu merawatnya dengan hati-hati. Dia memberinya makan obat tepat waktu setiap hari, dan Chloe sangat mempercayai ibunya, karena dia tidak percaya ada ibu yang akan menyakiti anaknya sendiri. Sampai suatu hari ibunya kembali dari berbelanja. Chloe ingin mengambil beberapa coklat, tetapi secara tidak sengaja menemukan sebotol obat di dalam tas. Yang aneh adalah, kapsul itu adalah miliknya, tetapi mengapa nama ibunya ada di label? Tiba-tiba, dia mendengar langkah kaki ibunya datang. Chloe segera mengembalikan botol obat itu tanpa suara. Pada malam hari, ibunya datang untuk memberinya obat seperti biasa. Mengingat keraguan di siang hari, Chloe yang naif segera bertanya tentang keraguan di hatinya. Tetapi ibunya mengatakan bahwa dokter salah menulis nama. Pada akhirnya, Chloe masih percaya pada kata-kata ibunya. Dia terus meminum obat yang diberikan ibunya, tapi kondisinya tidak membaik. Sebaliknya, jumlah obat yang dia minum semakin banyak. Ini membuat Chloe mulai curiga. Jadi, ketika ibunya tidak ada di rumah, dia membuat lengan robot dan mengambil botol obat dari tempat yang tinggi. Ini mengungkapkan rahasia di bawah label botol obat. Pada malam hari, Chloe diam-diam turun ke bawah dengan lift. Dia mendorong kursi rodanya ke komputer. Dia ingin mencari tahu khasiat kapsul ini. Tetapi dia menemukan bahwa komputer tiba-tiba tidak memiliki internet. Saat ini dia tidak tahu, ibunya sedang berdiri di dapur menatapnya. Tapi Chloe tidak menyerah. Keesokan harinya, dia melihat ibunya sedang menyiram kebun sayur. Jadi dia segera menelepon apotek untuk bertanya. Tapi sayangnya, yang menjawab telepon adalah teman ibunya. Chloe yang ketakutan segera menutup telepon. Setelah melihat ibunya masih menyiram kebun sayur, dia segera menelepon temannya lagi. Untungnya, setelah dicari oleh temannya, dia tahu bahwa ini adalah obat untuk mengobati penyakit jantung. Ini membuat Chloe yang cemas merasa lega. Tapi ketika dia meminta temannya untuk menggambarkan warna kapsul, jawaban temannya membuatnya cemas lagi. Karena temannya mengatakan bahwa kapsul itu berwarna merah, tetapi yang diminum Chloe berwarna biru. Ini membuat Chloe benar-benar ketakutan. Tampaknya ibunya telah mengganti obatnya. Agar tidak ketahuan oleh ibunya, Chloe masih berperilaku baik seperti biasa. Seolah-olah dia sama sekali tidak tahu tentang kapsul itu. Tapi dia meminta ibunya untuk pergi menonton film. Untungnya, ibunya setuju tanpa banyak berpikir. Sebelum mereka pergi, Chloe menyembunyikan kapsul yang tidak dia makan setiap hari di tubuhnya. Tujuan perjalanannya kali ini adalah untuk mencari tahu apa yang diobati oleh kapsul itu. Segera mereka sampai di pintu masuk bioskop, dan Chloe juga mengunci pandangannya pada sebuah apotek tidak jauh dari sana. Untuk melanjutkan rencananya dengan lancar, ketika film diputar setengah jalan, Chloe menggunakan alasan ingin ke toilet. Dia dengan gila-gilaan memutar kursi rodanya, keluar dari bioskop, dan kemudian bergegas menuju apotek di seberang jalan. Tetapi ketika dia memasuki apotek, dia melihat bahwa apotek itu penuh sesak, dan waktunya sangat terbatas. Chloe harus terus-menerus memotong antrean dengan alasan cacat, dan akhirnya berhasil menjadi yang pertama. Kemudian dia mengeluarkan kapsul yang tersembunyi di tubuhnya, dan bertanya kepada pegawai toko apa yang diobati oleh obat ini. Dan ketika pegawai itu menemukan hasilnya, apa yang dia katakan membuat Chloe terkejut. Ini adalah obat untuk anjingmu. Obat ini disebut Dolicain, pil hijau, dan tutup abu-abu. Obat anjing? Ya, itu adalah pelemas otot yang diresepkan untuk mengurangi nyeri kaki atau ketidaknyamanan kaki anjing. Yang disebabkan oleh luka bakar, gigitan, atau luka. Apa yang akan terjadi jika manusia memakannya? Pertanyaan macam apa itu? Bagaimana bisa diberikan kepada manusia? Apa yang akan terjadi? Kaki Anda mungkin akan lumpuh. Berita ini langsung mengejutkan Chloe. Dia tidak pernah menyangka bahwa ibunya, yang telah merawatnya selama 18 tahun, adalah penyebab kelumpuhannya. Ibunya buru-buru berlari ke Chloe, dan bertanya mengapa dia ada di sini. Tapi pada saat ini, Chloe terlalu sedih, menyebabkan serangan asma. Ibunya juga menyadari ada sesuatu yang salah dengan Chloe, dan segera membubarkan kerumunan di sekitarnya. Kemudian, dia langsung menyuntikkan cairan yang tidak dikenal ke paha Chloe. Segera Chloe pingsan. Ketika Chloe sadar kembali, dia menemukan bahwa dia sudah kembali ke rumah. Dan makan siang yang disiapkan sudah ada di meja. Chloe masih memiliki ide untuk melarikan diri dari sini. Tetapi, ketika dia duduk di kursi roda dan bersiap untuk membuka pintu, dia menemukan bahwa pintu kamar telah dikunci oleh ibunya. Tidak peduli seberapa banyak dia memanggil ibunya, tidak ada suara dari luar. Tapi ini masih tidak bisa menghentikan tekad Chloe untuk melarikan diri. Dia melihat melalui jendela bahwa dia bisa mencapai ruangan lain melalui atap. Jadi dia punya ide dan menyiapkan catu daya, kabel, dan setrika solder. Lalu dia menahan seteguk besar air di mulutnya dan akhirnya mengambil selimut. Didorong oleh insting bertahan hidup, dia merangkak dengan sekuat tenaga ke ruangan di sebelah. Dan jendela ruangan itu, seperti yang dia duga, terkunci. Jadi dia dengan cepat mencolokkan setrika solder. Ketika suhunya naik, dia langsung menggesekkannya ke kaca. Setelah menaikkan suhu kaca ke titik ekstrim, dia menyemburkan air dari mulutnya ke kaca. Di bawah ekspansi panas dan kontraksi dingin, kaca pecah seketika. Kemudian Chloe meletakkan selimut di atas pecahan kaca dan berhasil masuk ke ruangan di sebelah. Tetapi pada saat ini serangan asmanya kambuh. Prioritas utamanya sekarang adalah meminum obat, jika tidak dia akan mati. Jadi dia buru-buru kembali ke kamarnya. Dia menyingkirkan penghalang di luar pintu, dan akhirnya mendapatkan obat itu tepat sebelum dia akan pingsan. Setelah tubuhnya pulih, Chloe bersiap untuk naik kursi roda dan melarikan diri. Tetapi lift tidak merespons. Ternyata kabelnya sudah dipotong oleh ibunya. Menyadari bahwa ibunya akan menjebaknya di sini, Chloe melakukan tindakan yang mengejutkan. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melemparkan kursi roda ke bawah. Kemudian, dia tidak peduli dengan rasa sakit dan dengan tegas berguling menuruni tangga. Untungnya, Chloe hanya mengalami luka ringan saat berguling. Tapi dia terkejut saat menemukan bahwa kakinya memiliki sensasi. Ternyata sejak dia tahu ada yang salah dengan kapsul itu, Chloe tidak lagi meminum obat itu. Setelah melihat kakinya memiliki sensasi, motivasi Chloe untuk melarikan diri semakin kuat. Dia naik ke kursi roda dan dengan cepat membuka pintu. Gadis lumpuh itu telah dipenjara oleh ibunya selama 18 tahun. Dan hari ini dia akhirnya berhasil melarikan diri. Dia berjalan dengan tergesa-gesa ke jalan.
Setelah melihat sebuah mobil melaju, dia segera menghentikan mobil itu di depannya. Setelah mengetahui bahwa Chloe membutuhkan bantuan polisi, pengemudi yang baik hati memutuskan untuk mengantarnya ke kantor polisi. Tetapi ketika dia akan masuk ke dalam mobil, dia bertemu dengan ibunya yang kembali. Dia segera berlari ke depan untuk menghentikan pengemudi membawa Chloe, tetapi pengemudi itu tidak mempercayai omong kosong ibunya. Dia dengan tegas mendorong Chloe ke dalam mobil. Tepat ketika Chloe berpikir dia bisa diselamatkan, ibunya menyuntikkan obat yang tidak dikenal itu ke tubuh pengemudi. Sesaat kemudian, pengemudi itu pingsan, dan Chloe terkejut melihat ini. Dan pada akhirnya, dia juga dikurung oleh ibunya di ruang bawah tanah. Ketika Chloe sadar kembali, dia tertarik pada tumpukan surat. Ketika dia membuka surat-surat itu, dia langsung terkejut. Ini adalah beberapa surat penerimaan dari universitas. Ternyata bukan tidak ada universitas yang mau menerimanya, tetapi semuanya disembunyikan oleh ibunya. Ini membuat Chloe semakin marah. Dan ketika dia terus mencari barang-barang lain, sesuatu yang lebih menakutkan ditemukan olehnya. Ternyata dia bukan anak kandung ibunya. Setelah melihat akta kematian seorang anak, Chloe mengerti, anaknya sendiri meninggal saat lahir. Untuk mencapai keseimbangan mental, wanita psikopat itu menculik anak orang lain dari rumah sakit. Kemudian dia menggunakan obat-obatan untuk mentransfer semua penyakit yang muncul pada anak yang meninggal itu ke Chloe. Mengetahui seluruh kebenaran, Chloe hancur dan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa ibunya yang penuh kasih adalah seorang psikopat. Dan pada saat itu, wanita psikopat itu turun ke bawah. Melihat semuanya telah terungkap, dia juga memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. Setelah meminta maaf kepada Chloe, dia berbalik dan mengambil obat yang tidak dikenal yang telah dia siapkan. Dia bermaksud untuk benar-benar mengubah Chloe menjadi orang yang tidak berguna, yang hanya bisa berbaring di tempat tidur. Ini membuat Chloe ketakutan. Dia buru-buru bersembunyi di ruangan kecil di belakangnya dan mengunci pintu. Wanita itu masih ingin menggunakan kata-kata manis untuk membujuk Chloe agar membuka pintu. Tetapi ketika Chloe tenang, dia segera melihat racun tikus di rak. Ketika wanita itu mendobrak pintu, dia melihat bahwa Chloe menuangkan seluruh botol racun tikus ke mulutnya. Dan Chloe juga tahu bahwa wanita psikopat ini tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Itulah mengapa dia berani bertaruh. Tentu saja, Chloe segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Untungnya, dia diselamatkan tepat waktu, dan Chloe berhasil menyelamatkan hidupnya. Agar bisa melarikan diri dari cengkraman wanita itu, dia mengambil kesempatan ketika wanita itu tidak ada. Dia buru-buru meminta bantuan perawat dengan matanya. Ketika perawat melihat Chloe terus-menerus melihat pulpen di tubuhnya, dia segera menyadari bahwa dia ingin mengatakan sesuatu. Jadi dia segera menyerahkan pena dan kertas padanya, tetapi ketika Chloe belum selesai menulis informasi permintaannya, alarm di luar berbunyi. Chloe tahu bahwa ini adalah trik dari wanita psikopat itu lagi. Benar saja, ketika perawat keluar dari kamar, wanita itu masuk. Dia mendorong Chloe dan akan pergi dari sini. Chloe terus-menerus meminta bantuan kepada orang-orang di koridor dengan matanya. Tetapi tidak ada yang bisa mengerti. Untungnya, perawat yang kembali ke kamar melihat informasi permintaan yang ditulis oleh Chloe. Melihat situasi itu, perawat itu segera memanggil penjaga keamanan. Melihat tindakannya terungkap, wanita itu langsung panik. Ketika dia bersiap untuk mendorong Chloe ke bawah lift, dia menemukan bahwa kursi rodanya tidak bisa bergerak. Ternyata Chloe telah lama tidak meminum kapsul, yang membuat kakinya sedikit memiliki kekuatan dan menginjak lantai dengan kuat. Dan pada saat ini, penjaga keamanan juga datang. Wanita itu mengambil pistolnya dan ingin melawan. Tapi dia tertembak di bahu, dan kemudian karena inersia, dia jatuh dari tangga. Pada akhirnya, Chloe berhasil diselamatkan. 10 tahun berlalu dengan cepat, Chloe telah pulih dan bisa berjalan dengan tongkat. Dia datang ke penjara setiap hari untuk mengunjungi wanita itu. Tetapi ini bukan karena dia masih memiliki kasih sayang ibu dan anak untuk wanita itu, tetapi untuk membalas semua dosa yang dia derita tahun itu. Aku mencintaimu, ibu. Buka mulutmu.